Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Ada yang absen hari ini? Ada yang nggak datang? Siapa yang tidak datang? Si Margaret. Apa keterangannya? Tidak ada. Absen juga? Oke. Seperti yang Bapak bilang minggu lalu, kalau ingin izin harus ada suratnya ya. Lain kali kalau kalian ingin izin harus ada suratnya ya, biar gurunya tahu keadaan kalian di rumah. Paham? Oke. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, yang memimpin doa siapa? Ayo, silakan nak. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah Bapa kami yang Maha Kuasa, Maha Penyayang dan Maha Pengasih yang berkat dalam kerajaan surga. Puji syukur kami panjatkan kehadiratmu Bapa, karena Engkau telah melindungi kami dari hari-hari yang paling pada saat ini Bapa. Pada saat ini Bapa, kami ingin memulai pembelajaran sama Bapa. Berilah kepada Bapak guru kami kesabaran untuk mengajarkan Bapa. Bapa, banyak dosa yang kami berbuat sengaja maupun tidak sengaja, hapuskanlah Bapa. Terpujilah namamu esok kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, anak-anak. Tadi kita sudah berdoa. Tujuan kita berdoa sebelum belajar adalah supaya diberkati Tuhan. Apalagi dikasih Tuhan kepintaran, disertai Tuhan. Karena kita mengucap syukur Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, bernapas sampai hari ini kan. Bersyukur kan, masih bisa bernapas. Banyak orang nggak bisa bernapas. Oke? Baik, masih semangat? Baik, anak-anak, untuk membangkitkan semangat kita dan juga untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Indonesia, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita atau lagu nasional, yaitu Bangun Pemuda Pemudi. Tahu lagunya? Sama-sama kita menyanyikannya. Bangun pemuda-pemudi Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Masih semangat? Masih. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk semuanya yuk. Baik, anak-anak, hari ini tema kita adalah tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema pertama, ya. Apa subtema pertama? Iya. Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran kedua ya. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita, coba Anggi baca nak. Tujuan pembelajaran. Setelah berdiskusi, siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat refleksi diri mengenai hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara bijak dengan terperinci. Setelah mengamati, siswa mampu menguraikan teknik membuat kopi
Baik, tepuk tangan dulu untuk Anggi. Oke, jelas suaranya kan? Semua dengar tadi suara Anggi? Suatu membaca? Iya, jadi hari ini kita akan membuat kolase dari bahan-bahan tumbuhan-tumbuhan. Bukan tumbuhan yang masih segar, masih hidup kita potong ya. Tapi mungkin ada di sekitar rumah kalian ada daun-daun yang sudah rontok atau bunga-bunga yang rontok, bisa kalian gunakan ya. Baik, hari ini aktivitas kita adalah kerja kelompok, berdiskusi, kemudian bekerja sama membuat kolase ya. Kemudian hari ini Bapak juga menilai sikap dan keterampilan kalian ya. Jadi Bapak harap semuanya bisa berdiskusi dengan baik, tidak asik sendiri ya. Harus bekerja sama antar kelompok ya, dibantu temannya. Oke, baik. Bapak akan membagikan kalian bahan ajar. Ini sebagai sumber belajar kalian selain dari buku yang telah kalian miliki. Oke. Oke, ini nanti untuk kelompok kalian ya. Oke, coba semua sudah dapat bahan ajarnya, coba diangkat bahan ajarnya. Sudah? Oke. Baik. Coba dilihat dulu bahan ajarnya ya. Baik, sekarang Bapak akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok, ya. Meskipun sekarang kalian sudah duduk secara berkelompok, namun Bapak akan tentukan yang ini kelompok 1, mulai dari sana ya. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, paham? Jadi tiap kelompok terdiri dari 4, 5 atau 6 orang. Oke, paham? Baik. Sekarang Bapak minta kalian coba perhatikan slide. Gambar apa yang kalian lihat pada slide? Gambar apa? Siapa di sini yang ada di sekitar rumahnya padi atau sawah? Oke, turun tangannya. Oke, padi dimanfaatkan untuk apa anak-anak? Iya, padi dimanfaatkan untuk diolah untuk menjadi makanan. Iya, makan atau nasi. Ya, siapa di sini makan pokoknya nasi? Oke, silakan turun tangannya. Oke, selanjutnya. Gambar apa ini anak-anak? Ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Siapa yang di sekitar rumahnya di sini ada pohon buah-buahan dan sayur-sayuran? Oke, hampir semuanya. Baik, bagus. Turun tangannya. Tepuk tangan untuk semuanya yuk. Iya. Oke, kira-kira buah atau sayur-sayuran itu dimanfaatkan untuk apa anak-anak? Untuk dimakan. Sebagai sumber apa? Sumber energi atau sumber vitamin. Coba ada sayur brokoli. Siapa tahu vitamin apa yang ada pada brokoli? Ada vitamin A, ya. Kemudian ada apel. Vitamin apa pada apel? Vitamin C, ya. Bagus. Wortel. Vitamin A. Oke. Semua sudah paham. Baik. Anak-anak, sekarang Mbak mau tanya dulu. Apakah kalian sudah memanfaatkan tumbuhan di sekitar rumah kalian dengan bijak? Sudah.
Ada nggak di sini waktu makan nasi nggak habis nasinya dibuangnya? Nasi mau buang-buang nasi. Dia ngambil nasi ke piring banyak-banyak karena nafsu makannya tinggi. Tiba waktu dimakan bersisa. Siapa? Sisanya dibuang. Anggi. Berarti belum bijak Anggi ya dalam memanfaatkan tumbuhan. Siapa di sini yang milih-milih sayuran? Kalau brokoli nggak mau Pak. Kalau ini nggak mau Pak. Saya hanya mau daun ubi katanya gitu. Masih milih-milih sayuran. Jadi kalau semua, oke, turun tangannya. Jadi kalau kalian milih-milih sayuran, misalnya Mama masak brokoli campur wortel, kalian pilih? Jadi kemana sayurnya? Nanti sendok nasi. Bagus kalau langsung dia santap. Ada yang membuang-buang makanannya juga kan? Gak suka deh sayurnya, ditengoknya mamanya, diintip-intipnya kan gak ada mamanya, terus dibuangnya kan? Ya kan? Biar gak dimarahin mamanya. Oke, sekarang Bapak akan menunjukkan video kepada kalian apa yang terjadi apabila tidak ada tumbuhan di dunia kita ini. Ya, sama-sama dulu kita menyimak video berikut ini. Mari kita bayangkan jika tidak ada tumbuhan, dampak apa yang akan terjadi ketika tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi mati atau tidak ada? 1. Suhu bumi akan meningkat. Apabila tidak ada tumbuhan di bumi, maka suplai oksigen akan menurun, namun karbon dioksida akan meningkat. Efek lain dari oksigen tidak tipis. Contohnya saat sebuah wilayah masih ada banyak tumbuhan, misalnya di hutan. Maka udara yang terdapat pada wilayah tersebut akan terasa sejuk, namun saat sebuah wilayah tadi tidak terdapat tumbuhan, maka udara yang dihasilkan akan terasa panas. 2. Tidak ada persediaan makanan. Tumbuhan juga menghasilkan makanan, baik untuk hewan maupun untuk manusia. Jika tidak ada tumbuhan yang menghasilkan makanan, maka kita tidak akan punya sumber energi dan tidak ada pula persediaan bahan makanan pokok. 3. Ketidakseimbangan rantai makanan. Apabila tumbuhan sebagai penghasil makanan tidak ada, maka hewan-hewan herbivora pemakan tumbuhan akan habis. Begitu pula dengan hewan-hewan karnivora yang memakan hewan pemakan tumbuhan, juga akan habis. Karena itu rantai makanan pun akan musnah dan keseimbangan ekosistem pun terganggu. 4. Terjadi bencana alam. Tumbuhan juga ikut menjaga supaya tidak terjadi bencana alam, seperti tanah longsor, erosi, dan banjir. Jika tidak ada tumbuhan yang menutup permukaan tanah, atau menahan permukaan tanah, maka akan terjadi bencana alam. 5. Tidak ada kehidupan. Jika tidak ada satu tumbuhan yang ada, maka makhluk hidup akan sulit bernafas hingga kehausan dan kelaparan, sehingga bisa dipastikan bahwa kehidupan akan mati. Dan inilah akibat terfatal dari tidak adanya tumbuhan di bumi. Tidak ada kehidupan. Jadi, sebagai manusia yang baik, kita haruslah menjaga tumbuhan, supaya ekosistem tetap terjaga. Sampai jumpa. Baik. Setelah kalian menonton video tadi, bagaimana tanggapan kalian anak-anak? Masih mau buang-buang makanan? Masih mau merusak tumbuhan di sekitar rumah kita? Ya, itulah bahayanya kalau tidak ada tumbuhan ya. Baik. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan diskusi ya. Jadi, di sini Bapak ada beberapa pertanyaan ya. Jadi, satu gulungan pertanyaan ini akan Bapak berikan kepada satu kelompok. Kemudian kita baca dulu nanti teks yang ada pada slide. Nanti kita diskusikan pertanyaan ini ya. Oke, silakan. Oke. Baik. Ayo. Oke, sini udah? Belum? Oke. Sekarang coba perhatikan ke slide ya. Kita baca dulu ini. Teks yang ada pada slide. Silakan, Agatha, baca nak. Ayo berdiskusi. Setiap hari, Benny, Adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya.
Oke, di sini ada cerita tentang si Benny. Coba lihat pertanyaan yang sudah Pak bagikan tadi, ya. Oke, sudah didiskusikan. Oke, sekarang dari kelompok pertama, coba bacakan, Tasya. Ya, coba. Apa jawaban kelompok kalian? Tidak. Kenapa? Iya, dia membuang-buang makanannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2. Ketika adik Benny makan malam, apakah dia tidak mendapatkan haknya? Iya. Ya, karena pada makan malamnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 3. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan, Benny atau adiknya? Siapa? Benny. Kenapa? Karena adiknya sering membuang-buang makanan dan mengambil dengan tidak secukupnya. Sedangkan Benny? Mengambil dengan secukupnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4. Ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia tidak melaksanakan kewajibannya? Ya. Karena Benny mengambil secukupnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan kelompok 5. Apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Benny selalu menghabiskan makanannya karena Benny mengambil makanannya secukupnya. Cukupnya. Bagus untuk kelompok 5. Tepuk tangan. Lanjut kelompok 6. Apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Adik Benny terus membuang makanannya. Membuang makanannya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, sini ada satu pertanyaan lagi. Ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang dirugikan? Jelaskan jawabanmu. Siapa tahu? Siapa saja? Diri sendiri. Oke, siapa lagi? Iya, aturannya makanannya bisa dimakan Benny, jadi nggak bisa karena sudah dibuang oleh adiknya. Aturan bisa dimakan orang tuanya, jadi nggak bisa kan? Berarti dia sudah merugikan orang lain, mengambil hak orang lain. Oke? Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kita lanjut ya anak-anak. Baik. Anak-anak, mungkin di sekitar rumah kita ada daun-daun tumbuhan ya yang berserakan atau bunga-bunga yang berguguran ya anak-anak. Siapa di sini yang pernah memanfaatkan daun-daun atau bunga-bunga yang berguguran itu? Siapa? Kalian manfaatkan untuk apa biasanya anak? Membuat kolase. Ada lagi yang lain? Membuat apa? Realdi membuat apa? Mainan? Iya, ada lagi. Membuat apa? Hah? Dimakan daun-daun yang sudah berserakan? Dibakar? Oh iya. Dibakar berarti belum dimanfaatkan. Karena ya, berarti kita belum bijak dalam memanfaatkannya ya. Jadi kita harus kreatif ya anak-anak. Ada yang membuatnya untuk main-mainan kan? Siapa yang sini buat main-mainan uang-uangan? Biasanya kan? Nah, itu salah satu memanfaatkannya ya. Nah, kemudian membuat kolase. Ini adalah salah satu contoh membuat kolase. Oke, coba lihat bahan ajarnya. Di situ ya. Lihat dulu tentang kolase. Ya. Apa itu kolase? Coba Anggi, baca dulu nak. Kolase. Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Iya. Kolase adalah karya seni tempel pada permukaan gambar. Langkah-langkah membuat kolase. Ayo, baca dulu Agatha. Langkah-langkah membuat kolase. 1. Pikirkan konsep kolase. Sebelum membuat kolase, Anda perlu memikirkan konsep kolase yang akan dibuat. Anda dapat membuat kolase dengan foto, stiker, kain, biji-bijian, dan masih banyak benda lainnya. Sebaiknya benda-benda ini berbeda agar terlihat lebih menarik. 2. Pilih latar yang tepat.
Oke. Selanjutnya, 3. Siapkan bahan dan alat untuk membuat kolase. Setelah menentukan konsep dan latar, selanjutnya adalah menyiapkan bahan dan alat untuk membuat kolase. Mulai mengumpulkan benda-benda yang akan ditempelkan pada latar. 4. Mulai buat kolase. Setelah bahan dan alat untuk membuat kolase terkumpul, mulai membuat kolase dengan memotong latar dengan rapi sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Setelah itu, menempelkan benda-benda. Kemudian susunlah kreasi sesuai yang kamu konsepkan. 5. Biarkan kolase mengering. Jika telah selesai menempelkan seluruh benda pada latar, langkah selanjutnya adalah membiarkan kolase mengering. Usahakan jangan terus-menerus menyentuh kolase saat lem masih basah. Hal ini supaya membuat kolase tetap sesuai dengan kreasi awal dan tidak menggeser benda-benda yang telah ditempel pada latar. oke. Anak-anak, kita akan membuat kolase ya. Tapi sebelumnya, untuk menginspirasi kalian dalam membuat kolase, Bapak akan menunjukkan video tentang kolase ya. Sama-sama dulu kita menyimak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dunia Kreatif Channel. Nah, kali ini dengan Kak Chandra ya. Saya mau mereview mayoritas karya kolase yang Ini dibuat dari daun ya. Ada rumah, kami kerjakan dan ada hewan sapi nanti ya. akan saya sertakan slideshow Apel. dari masing-masing ya. Ada pegunungan ya. Kolase dari berbagai macam daun yang sudah pernah kita kerjakan, kita tampilkan dalam bentuk slideshow yang insya Allah menarik ya. Ini adalah kumpulan-kumpulan thumbnail yang saya sertakan. Nah, minimal bisa memberikan inspirasi kolase-kolase yang ingin teman-teman buat tentunya. Total sekitar ada 100 lebih ya, 116 kalau tidak salah. Nah, lama dan alhamdulillah sudah tercapai ada sekitar 160-an video yang kita buat dari berbagai macam jenis. Nah, kita bisa sama-sama belajar, nanti silahkan cek ya satu persatu. Untuk detailnya nanti bisa diklik di judul-judul thumbnail, kalian silahkan klik di kolom video, nanti ada banyak sekali cara-cara membuatnya. Nah, kali ini kita hanya sekedar menampilkan thumbnail-thumbnailnya ya, thumbnail dari video-video yang sudah pernah kita kerjakan. Tetapi untuk lebih selengkapnya, nanti silahkan lihat di kumpulan video kami, ada juga di playlist, bisa dilihat berdasarkan klasifikasi dari tiap-tiap tema yang sudah kita kerjakan, ada di playlist. Ikuti terus, jangan skip ya. Nanti insya Allah akan melihat berbagai macam ide-ide kreatif dari dunia kreatif yang sudah kita kerjakan. Dan semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam kreativitas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita akan mengerjakan kolase ya anak-anak. Sebelumnya, Bapak bagikan dulu LKPD-nya ya. Di sini nanti ada langkah-langkah kalian dalam mengerjakan ini. Langkah-langkah dalam mengerjakan kolasenya ya. Oke, coba sini sebentar nak. Oke, coba dilihat LKPD-nya. Oke. Di sini, adapun bahan yang kita butuhkan adalah daun-daun, batang tumbuhan, dan lem dan juga gunting ya. Pertama, siapkan bahan, buatlah sketsa gambar yang kamu sukai atau kamu bisa minta sketsa gambar dari gurumu. Aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu ya. Kemudian tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Pajanglah karya seni buatanmu. Baik, kita buat kesepakatan ya.
Ini karena dikerjakan secara kelompok, Bapak harap kalian bisa mengerjakan semaksimal mungkin. Bapak kasih kalian waktu 15 menit dalam mengerjakannya ya. Bisa dikerjakan? Bisa? Oke. Silakan dikerjakan. Apa? Apanya? Ganti gambar. Hati-hati, taruh di aja sini. Diperhatikan perpaduan warnanya ya. Kami mestinya ini saya ini apa ya kita buat memang setnya sisi lagi Lemnya jangan dipermainkan ya. Karena rambut temannya bahaya. Perempuan rambutnya agak sedikit ke belakang. di sini papernya coba dia Kepingin membuat warna apa? pelan-pelan cepat pasti ada Stephanie ini daun-daun pas sekali Kerjasama, jangan satu orang yang ngerjain.
langsung tempel aja bingkainya ya. Iya, saat ini kan sama timbul sana ya. Hati-hati ya, Aus. Atasnya semuanya kalian jadi sobek. Jangan terbalik ya, masih bingkainya. Gantungannya di atas ya. Kemana di sini? Lama. Oke. Duduk baik. Oke, bagi kelompok sudah selesai. Coba kita perhatikan dulu bedanya. Ya, bersihkan dari dalamnya. Kumpulkan dalamnya, disimpan kembali. Ayo. Boleh dipasang lagi. Kalau sudah selesai, daun-daunnya dikumpul kembali, disimpan. Ini kenapa taruh di bawah, nak? Dari Pak. Buat nama kelompoknya ya. Oke, waktunya habis ya. Oke, jangan ada lagi yang kerja, semuanya kembali ke kursinya masing-masing. Ayo. Kita akan menunjukkan atau mempresentasikan hasil kerja dari setiap kelompok ya. Oke, jadi nanti caranya presentasi adalah, dengarkan. Oke, nanti setiap kelompok ya, Bapak minta maju ke depan untuk menunjukkan hasil karya kalian. Kemudian kalian jelaskan ya langkah-langkah kalian dalam mengerjakannya. Ya, bisa dibawa LKPD-nya ya.
bawa LKPD-nya nanti. Ya. Di situ kan ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Oke, sudah selesai Agatha. Nanti dilanjut lagi ya. Oke, dilihat di LKPD-nya kan ada langkah-langkahnya. Nanti itu dibacakan, kemudian tunjukkan produk atau hasil karya kalian. Paham? Oke, nanti kelompok lain bisa memberikan tanggapannya ya. Oke, sekarang kita akan presentasikannya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Maju ke depan. Ya. Oke, kelompok 1. Semua perhatikan. Nanti kasih tanggapannya ya. Oke. Buatlah kolase dari tumbuhan. Langkah-langkah membuat kolase. Langsung aja, Nak. Langkah membuat kolase. 1. Siapkan bahan. 2. Buat gambar atau kamu tuliskan kepada gurumu. Aturlah daun-daun atau batang tumbuhan mengikuti sketsa gambar ini. Oke. Ada? Coba kalian bilang sama kawan-kawannya. Ini hasil produk kami, hasil kerja kami. Teman-teman ya. Teman-teman. Oke, ada yang mau ngasih tanggapan? Bagaimana hasil karya kelompok 1? Bagus. Oke, kasih jempolnya dulu yuk. Iya, mantap. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ya. Yang mengasih tanggapan juga akan Bapak apresiasi nanti ya. Siapa yang mau mengasih tanggapan? Silakan kelompok 2. Oke, semuanya coba tolong perhatikan kelompok 2. Ayo. Iya, langkah-langkah membuat kolase. Langkah-langkah membuat kolase. 1. Siapkan bahan. 2. Buatlah sketsa gambar yang kamu sukai atau kamu bisa minta sketsa gambar kupu-kupu kepada gurumu. 3. Aturlah daun-daun atau batang tumbuhan mengikuti sketsa gambar. 4. Perhatikan ukuran, paduan warna, dan bentuknya. 5. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. 6. Pajanglah karya ini dari tumbuhan kering buatanmu. Oke. Coba kalian perhatikan. Kelompok 2 itu gambar apa? Gambar bebek. Bagaimana pendapat kalian hasil karya kelompok 2? Bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ayo, Nak. Ayo coba. Mana LKPD kelompok 2 tadi? Sini sebentar. Coba pinjam. Oke, pakai ini aja dulu nah. Oke, semuanya perhatikan kelompok 3 ya. Langkah-langkah membuat kolase. 1. Siapkan bahan. 2. Buatlah sketsa gambar yang kamu sukai atau kamu bisa minta sketsa gambar kupu-kupu kepada guru. 3. Aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambar. 4. Perhatikan ukuran perpaduan warna dan bentuknya. 5. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. 6. Pajanglah karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Oke, bagaimana pendapat kalian hasil kerja kelompok 3? Bagus? Bagus? Oke. Kenapa? Coba kasih tanggapanmu.
Coba, iya. Karena yang ditempelkan kurang banyak, karena ada masih yang lihat. Masih, iya, belum semuanya ya ditempel. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 4, silakan Nak. Ya, langkah-langkahnya. Langkah-langkah. Yang di LKPD. Mana tadi LKPD? Ya. Langkah-langkah membuat kolase. 1. Siapkan bahan. 2. Buatlah sketsa gambar yang kamu sukai atau kamu bisa minta sketsa gambar kupu-kupu kepada gurumu. 3. Aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. 4. Perhatikan ukuran, panduan warna dan bentuknya. 5. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem tempel dengan rapi. 6. Pajanglah karya seni dari tumbuhanmu kering. Oke. Coba, ini adalah kolase karya dari kelompok 4. Itu gambar apa, Anak? Oke, bagaimana pendapat kalian? Coba kasih tanggapannya. Bagus. Oke, coba kasih jempolnya yuk. Bagus ya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 5. Oke, yuk. Langkah-langkah membuat kolase. 1. Siapkan bahan. 2. Buatlah sketsa gambar yang kamu sukai atau kamu bisa minta sketsa gambar kupu-kupu kepada gurumu. 3. Aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. 4. Perhatikan ukuran perpaduan warna dan bentuknya. 5. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. 6. Pajanglah karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Oke. Coba perhatikan. Itu merupakan kolase kelompok 5 ya. Bagaimana pendapatmu? Coba kasih tanggapannya. Apa? Coba Nak. Burungnya warni. Bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, silakan duduk kelompok 5. Dan terakhir adalah kelompok 6. Ayo. Langkah-langkah membuat kolase. 1. Siapkan bahan. 2. Buatlah sekelas gambar atau yang kamu sukai atau kamu biasa minta sketsa gambar kupu-kupu kepada gurumu. 3. Aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi Sketsa gambarmu. 4. Perhatikan ukuran, perpaduan warna dan bentuknya. 5. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. 6. Pajangkanlah karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Oke, coba perhatikan. Itu gambar apa anak-anak kolasenya? Angsa. Bagaimana pendapatmu? Bagus? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, silakan duduk anak-anak. Baik, anak-anak. Coba semuanya dulu perhatian ke depan. Yuk, masih semangat? Oke, tepuk semangat.
Oke. Tadi kita sudah mengerjakan apa? Mengerjakan kolase ya. Coba, siapa yang mau memberikan kesimpulan tentang kolase yang sudah kita kerjakan tadi? Ayo, tunjuk tangan. Ayo, silakan, Nak. Pembuatan kolase pada hari ini menurut saya sudah bagus dan sudah rapi pada pembuatannya. Iya. Oke, tepuk tangan untuk temannya yuk. Oke. Jadi, seperti yang sudah kita dibacakan tadi ya, anak-anak, kolase adalah karya seni tempel ya, yang kita di mana kita bisa menempelkan daun ya atau biji-bijian di sketsa yang sudah kita sediakan atau kertas yang sudah kita sediakan. Baik, anak-anak, tadi juga kita sudah belajar tentang apa? Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan secara keseluruhan. Siapa yang bisa membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Ayo, tunjuk tangan. Ayo, silakan, Nak. Oke, siapa lagi? Coba, mungkin bisa lihat dari di bahan ajarnya, Nak, di belakangnya. Ayo, silakan, Nak. Pembelajarannya baik. Oke. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Selanjutnya. Oke. Silakan, Realdi. Ya, ilmu pengetahuan. Oke. Tadi kita kan sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Coba dilihat bahan ajarnya, di situ ada kesimpulan. Yang bacakan dulu, Nak. Ayo, berdiri. Tasya. Kita tidak boleh membuang makanan. Ketika kita membuang makanan, intinya kita harus menggunakan lagi. Kolase merupakan karya seni tempel pada tema makan. Akan lengkap kolase menjadi langkah yang tepat. Siapkan bahan dan alat untuk membuat kolase. Mulai membuat kolase hingga Oke, tepuk tangan untuk Tasya yuk. Oke, jadi kita tadi sudah mempelajari hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan. Kita sudah mengerjakan kolase anak-anak, di mana ya semua sudah mengerjakannya kolasenya dengan sangat kreatif, sangat baik. Oke, tepuk tangan untuk semuanya, yuk. Baik, anak-anak, bagaimana pendapat kalian terhadap pembelajaran kita hari ini? Seru, ada yang bilang menyenangkan, ya. Membuat kita jadi kreatif, oke? Semuanya menyenangkan, semangat. Oke, kasih jempolnya dulu yuk. Kasih senyum terbaiknya. Oke, masih semangat. Oke, baik, anak-anak. Sekarang untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi, hari ini Bapak akan membagikan soal evaluasi ya. Oke. Dikerjakan secara individu ya. Jadi kalian buat nanti nama kalian di atas dan kelasnya ya. Oke. Oke, Bapak bagikan dulu. Bisa dikerjakan? Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Oke. Ayo. Sudah? Oke, silakan langsung dikerjakan. Langsung dijawab, yang udah dapat langsung kerjakan. Coba. Lihat jawabannya dari yang menyadari banyak pergi. Masih kurang di sini. Oke, silakan dikerjakan. Lebih. Oke, Bapak kasih waktu 3 menit mengerjakannya ya.
karena hanya ada 2 soal ya. Oke, kasih waktu 3 menit mengerjakannya ya. Karena hanya ada 2 soal ya. Ini diisi ya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Ya atau tidak? Di sini ya atau tidak? Ya. Isi lah. Ya. Dijelaskan. Isi lagi ya. Oke, sudah selesai? Langkah-langkah membuat kolase. Dijelaskan. Langkah-langkahnya. Pertama ngapain, kedua apa, ya? Ini tadi punya siapa? Namanya mana, Nak? Ya, sebut namanya. Ya, buat namanya ya. Dah? Oke.
Ya. Oke, sudah selesai? Boleh. Oke, waktunya habis. Silakan dikumpul. Udah? Ya. Udah nggak apa-apa. Siap nggak siap dikumpul ya? Oke, kumpulkan nak. Oke. Pulpen yang bisa diambil, saya dapat enggak? Oke. Sudah ya? Oke, cepat ya. Oke, kita bahas dulu ya. Oke, di sini ada 2 soal ya. Gambar yang pertama, lengkapi tabel berikut untuk mendapat kesamaan dan perbedaan antara kedua gambar tersebut ya, persamaan dan perbedaannya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Gambar yang pertama? Belum. Jawabannya adalah sudah ya. Karena lihat, kan ada makanan. Itu adalah haknya anak ini untuk mendapatkan makanan. Kemudian yang selanjutnya, gambar kedua, apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Kenapa belum? Sudah kan? Sudah. Dia ngapain ini? Menyiram. Oke. Yang selanjutnya, apakah dia sudah melaksanakan kewajiban dengan baik? Gambar yang pertama, tidak. Gambar kedua, sudah ya. Apa yang sebaiknya dia lakukan? Yang gambar pertama, seharusnya dia menghabiskan makanannya. Yang kedua, iya, dia menjaga atau merawat tanamannya ya. Sudah betul yang dilakukannya ya. Oke, sekarang uraikanlah langkah-langkah membuat kolase ya. Tadi sudah ada di apa kalian ya? Di LKPD-nya ya. Apa tadi yang pertama? Ya, pikirkan. Coba, Anggi. Langkah-langkah membuat kolase. Pertama. 2. Pilih latar yang tepat. 3. Siapkan bahan dan alat untuk membuat kolase. 4. Mulai membuat kolase. 5. Biarkan kolase berjalan. Oke, tepuk tangan untuk Anggi. Baik, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita menutupnya dengan doa. Siapa memimpin doa kita? Oke, yuk, silakan nak. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Rabb kami Al-Qasam, Maha dan Maha Pengasih berkata dalam kerja surga. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah melindungi kami dari hari lapor yang ditentukan saat ini.
kami sudah selesai belajar ya Bapak. Tolonglah buat pelajaran itu Bapak semakin bertambah ilmu kami Bapak. Ya Bapak, banyak dosa yang kami berbuat sengaja maupun tidak sengaja menghapuskan Bapak. Supaya buka ditutupi kepada kami terhalang. Berpuji dan mampu Engkau Yesus Islam. Amin. Amin. Oke. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak. Oke.